satu yang menjadi penilaian di dalam pemeringkatan Kemendikbud adalah pembinaan kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang kita lakukan selama ini tidak bisa kita laporkan, ya. Tidak bisa kita laporkan kalau memang Trisakti tidak melakukan pembinaan. Nah, saya kira ini apa yang kita lakukan hari ini adalah suatu rintisan, ya, suatu terobosan sebagai bentuk bagian dari pembinaan kegiatan wirausaha bagi mahasiswa dalam bentuk seminar, ya, secara online. Nah, ini ada, ya, persis ini dijadikan sebagai parameter indikator di dalam sistem informasi pemeringkatan kemahasiswaan yang menjadi panduan, ya, bagaimana kita melaporkan kinerja kemahasiswaan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini merupakan tabungan, ya, bagi Universitas Trisakti khususnya bidang 3 untuk melaporkan, ya, kinerja kemahasiswaannya bahwa kita hari ini telah melakukan, ya, salah satu bentuk pembinaan pengembangan kewirausasahaan melalui, ya, bentuk seminar atau webinar. Saya kira itu Pak Wegik, Pak Andri, Pak Burhan, mohon nanti Pak Wegik mohon disampaikan, kira-kira itu pengantar dari saya mewakili bidang 3 atas nama Pak Heru. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, berbagai fakultas, para mahasiswa dan mungkin para alumni juga. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu awal yang baik bagi kita untuk meningkatkan kinerja, ya, khususnya kemahasiswaan yang alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan, ya, sinergi bersama-sama dengan teman-teman dari Lembaga Pengabdian Masyarakat, ya, yang dimotori Pak Burhan dan Pak Wegik. Saya kira sambutan saya mewakili Wakil Rektor 3 demikian. Terima kasih atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Andri. Mas Andri monitor. Mas Andri mungkin lobet mungkin. Apa namanya? Nggak stabil. Oke. Sementara saya ambil alih dulu Pak Wegik sambil menunggu. Ya, monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, setelah kita mendengarkan sambutan Bapak Burhanuddin selaku Direktur Dimas, sekaligus dilanjutkan begitu, ya, sambutan dari saya secara pribadi mewakili Wakil Rektor 3. Saya kira mari sama-sama kita memasuki kepada inti acara ini, yaitu penyampaian materi tips dan triks kompetisi, ya, startup, bisnis manajemen dan keuangan. Untuk kesempatan pertama, mari sama-sama kita dengarkan, ya, pemaparan dari Bapak Wegik, ya, selaku pembina, ya, di dalam inkubator bisnis Universitas Trisakti. Pada Bapak Wegik, saya persilakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Harusnya CV ini yang membaca Mas Andri, ya, cuma kebetulan mungkin unstable connecting, ya. Oke, jadi saya cerita dulu. Kalau dulu saya dari Jogja, S1-nya, S2-nya di Gajah Mada. S3-nya doktor desain di ITB, kemudian dari Trisakti udah lebih dari 20 tahun mengajar, ya. Kemudian sekarang mengajar di DKV dan mengajar di Magister Desain untuk mata kuliah Urban Design dan Desain Kontemporer. Kecuali di Trisakti, kita pun juga diminta untuk berkarya juga di luar gitu, ya. Nah, di luar itu kebetulan saya banyak melaksanakan pekerjaan exhibition gitu. Ada corporate photography, kemudian ada augmented reality, video mapping, interaktif multimedia, ya. Kita banyak menggarap ke museum, ya. Ada Museum Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, museum yang di Toyota, yang di Museum Angkut yang di Malang kita yang garap banyak kan. Kemudian prestasi yang di luar negeri, ya, kita kebetulan garap stand pameran oil and gas, ya. Ada Pertamina, ada SKK, ada PGN, ya. Ada lebih dari 25 kota besar dunia, saya jalan ke sana. Kemudian ada juga beberapa desain terbaik dari pameran, juara juga di laporan tahunan dan video company profile. Ini adalah prestasi ini sengaja saya menyombongkan diri agar teman-teman mahasiswa juga berharap lebih keren daripada yang sudah
saya dapatkan, kita berharap untuk mahasiswa pun juga sering ikut lomba. Saya ingat dulu waktu kuliah itu juga sering ikut lomba, jadi artinya oke, jadi kalau bisa apa namanya di mute, kemudian kalau bisa teman-teman Trisakti juga selalu untuk menjalani aktivitasnya nggak hanya belajar, tapi juga ada inisiatif bermusik, berkesenian, berolahraga dan sebagainya. Oke, ini ada seminar nanti Mas Andri sama Mas Rahmat, tolong kalau memungkinkan Mas Kadir dipandu untuk bisa masuk sini, karena ternyata ini maksimal cuma 100 ya. Iya, iya.
Ya, oh, sorry, untungnya bisa masuk lagi. Aku langsung lagi ya. Oke, dipikir kita mahasiswanya nggak banyak ya, Pak Rahmat ya. Oke, Pak Abu Bakar bisa monitor suaranya Pak Abu Bakar? Bisa dengar ya Pak Abu Bakar? Oke, udah masuk. Oke, Ya. masuk ya. Thank you. Layar muncul juga Pak Abu Bakar, layar? Masuk semuanya. Oke, sip ya. Oke. Ya. Jadi gini ya, teman-teman pun juga, mahasiswa pun juga, kalau ingin bertanya juga langsung bertanya silakan gitu ya. Jadi biar nggak ketinggalan karena materinya cukup apa namanya banyak. Saya baca sekilas-sekilas dan ini nanti kita share juga. Jadi di lomba ini itu ada 4 kategori. Yang satu namanya pemanfaatan teknologi, yang kedua adalah pemasaran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah investasi gitu ya. Kemudian yang keempat tentang audit investigasi. Jadi ini 4 yang biasanya ada. Nah ini karena ada COVID, ada 2 tambahan lagi. Tambahan yang kedua adalah IC tentang post COVID, yang ketiga adalah komersialisasi teknologi. Oke, ini komersialisasi teknologi itu kan misalnya ada teman-teman dosen nih, Pak Abu Bakar, Bu Artini, udah merancang produk COVID, tapi belum diproduksi. Nah, ini mahasiswa bisa membuat sebuah analisis komersialisasi teknologi seperti apa. Jadi kalau yang di atas ini adalah benar-benar proposal, semacam bukan hanya IC, tapi semacam proposal apa ya, strategi ataupun perancangan sebuah produk gitu ya. Jadi tidak hanya tulisan. Kalau yang 2 tambahan ini adalah tentang tulisan. Oke. Berikutnya, deadline-nya masih cukup panjang sampai 28 Juli. Jadi artinya masih ada masih ada kopi kenangan, dan kopi kenangan kalau lu buka pasti jauh lebih besar dibanding kopi tuku. Biarpun kopi tuku juga tetap ada pasarnya ya. Cuma secara bisnis, dalam artian ketika muncul barang baru, pasarnya masih blue ocean lah bahasanya. Lu punya pasar yang besar banget, lu punya potensi yang gede banget lah, itulah namanya startup. Makanya startup di awal dia sangat berani dan sangat siap untuk menerima investor. Gitu. Karena ya potensi kemungkinan peluang untuk mendapatkan uang itu gede banget gitu. Nah, itu contoh itu yang membedakan antara bisnis startup sama bisnis biasa. Jadi kalau bisnis startup itu barangnya belum ada, marketnya belum ada, lu nggak tahu orang mau pakai atau enggak. Akhirnya banyak orang yang pakai sehingga lu bisa menjadi ya orang yang pertama kali nemuin motor dan lu yang pertama kali jadi Honda gitu, dan lu bisa buka pabrik Honda kayak gitu. Nah mungkin kita bisa next lagi. Halo Pak? Oke. Nah ini fase-fase di awal startup. Jadi startup itu ada istilahnya early stage atau seed, fase bibit, baru mulai, lu belum ada apa-apa. Nah, apa sih sebenarnya di fase early stage ini? Apa sih? Bisa gini, oke, lu udah bertiga sama temen lu, gua mau bikin startup, apa sih yang gua harus lakuin gitu. Nah, yang pertama adalah itu namanya customer validation. Baru product validation, business model validation, market validation. Ini gue kasih contoh satu-satu, biar gue kasih praktikal aja nih, biar gampang lu pahamin. Customer validation tuh lu di fase, oke, gue dapat masalah, menurut gue solusinya ini, produknya kayaknya ini. Nah, tapi itu kan baru asumsi lu. Itu baru ya pendapat lu, itu baru hipotesa lah, belum tentu orang pakai. Dan di idea dan di ide fase customer validation, nanti di next slide gue akan jelasin. Ada kadang-kadang orang ada beberapa kesalahan yang sering dilakuin. Tapi inti dari customer validation adalah lu godok dulu ide lu. Lu tanya ke orang, kalau ada kayak gini lu mau nggak ya? Kalau kayak gini lu mau nggak ya? Lu buat ide lu ini lebih rapi. Ya bisa pakai beberapa, taruhlah 100 orang nyoba dulu.
Mereka suka nggak? Mereka kepake nggak? Bener nggak masalahnya mereka jadi hilang di awal? Mereka mau pakai nggak? Jadi kayak, lu coba aja dulu. Mereka mau nggak sih itu barang? Kan pertama masih ide. Bisa aja di awal mereka bilang mau. Ternyata pas lu buatin, ya bisa aja berubah. Akhirnya nggak mau. Atau ternyata nggak efektif. Nah, jadi product validation adalah lu luncurin produknya. Pertama, lu siapin konsepnya. Oke, kayaknya gue mau ciptain namanya motor deh. Pakai mesin gini-gini. Nanti ada roda, ada kursinya kayak gini-gini. Nah, baru lu buat. Tapi pertama masih sepeda nih, karena belum ada motor ya. Bentuknya masih kayak sepeda, cuma kayak mesin gitu. Lu kasih, nah itu namanya product validation. Oke, it works, someone love it. Ada yang suka. Mereka suka, wih bagus nih sepeda. Cuma namanya produk pertama, pasti banyak kekurangannya. Itu pasti banget. Kursinya kurang enak nih. Ngebelokin setirnya terlalu ribet nih. Nah, lu sambil terima feedback kan, itu dari user-user lu. Lu pakai tuh feedbacknya, lu benerin lagi, lu launching lagi. Nah, baru bisnis model. Nah, ini lucunya di startup. Barangnya udah ada, barangnya dipakai, tapi di startup itu cara jualnya, cara lu dapetin duit itu belum tentu masih belum lu pikirin, baru lu pikirin nanti. Baru lu uji lah, sorry, bukan belum dipikirin. Baru lu validasi nanti. Misalnya kita ngomong gini. Kalau zaman dulu jenis transaksi orang itu sederhana, bisa kayak gini. Zaman dulu itu nggak ada yang istilahnya kayak subscription, nggak ada. Zaman dulu ya ada baju selling biasa, orang jualan biasa. Ini gue jualan baju, beli yuk. Ya udah, nggak cukup uangnya ngutang. Udah kurang lebih kayak gitu. Zaman sekarang itu perusahaan-perusahaan itu banyak model-modelnya. Dia nggak cuma jualan. Kalau kita ngomong Tokopedia dari mana uangnya? Gojek dari mana uangnya? Netflix dari mana? Netflix jelas ya. Netflix subscription, lu langganan bentuknya. Daripada lu nonton bioskop, beli tiket, harganya 30-20 ribu, 50 ribu, mending lu sekali bayar 50 ribu, tapi lu bisa nonton 1000 film, terserah lu mau apa. Sama subtitlenya, gua simpen, lu bisa pause, lu bisa ini. Itu model bisnis namanya. Ada model bisnis yang bentuknya iklan. Instagram dari mana sih duitnya? Dia pasang iklan. Google dari mana sih duitnya? Iklan. Nah, zaman dulu mungkin nggak ada. Zaman dulu koran yang pakai bisnis iklan. Koran ya bisnis dari iklan mereka. TV dari iklan. Lu nonton TV gratis. Tapi TV One, Metro TV, mereka dapat duit dari mana untuk bayar artis dan lain? Dari iklan. Orang yang iklan di situ bayar gitu. Nah, kalau lu tahu Google, dia dari iklan aja. Dari iklan. Pendapatan Google itu 1 tahun kurang lebih itu 1.800 triliun. 1 tahun Google itu ngumpulin duit, orang semua bayar ke Google yang pasang iklan di Google. Kalau masukin misalnya baju bayi, gimana cara baju bayi gua keluar yang paling atas, itu orang bayar kan di Google. Nah, itu dia ngumpulin duit untuk dalam 1 tahun itu sekitar 1.800 triliun. Lu tahu nggak itu seberapa gedenya? APBN Indonesia itu 2.000 triliun. Google udah hampir sama kayak Indonesia, bro. Google gedenya hampir sama buat APBN Indonesia. Itu APBN Indonesia 2.000 triliun itu buat bayar gaji PNS, militer, beli macam-macam, ini. Google sendiri itu udah hampir sama kayak Indonesia ukurannya. Nah itu lu bayangin. Itu dari mana? 80% dari iklan. Facebook kok bisa kaya? Ya Facebook dari iklan. Orang pasang iklan di Facebook, orang pasang iklan di Instagram. WhatsApp sendiri sampai sekarang sebenarnya belum ada duitnya sih kalau WhatsApp, karena mereka berjaga-jaga banget. Tapi itu lain kasus lah. Gua lanjut ya. Jadi pertama, misal contohnya gini, tadi gua buat customer validation, gua buat idenya, product validation, gua luncurin produk gua. Inti dari peluncuran ini bukan berarti orang langsung beli, tapi gue kepingin tes 100 orang aja dulu, 50 orang aja dulu, gitu kan. Jadi nggak perlu marketing iklan yang gimana, karena lu cuma mau cari 50 orang, 100 orang pertama aja gitu, buat make. Oke, lu dengar mereka make, product validation, oke ternyata yang make cukup, traction-nya cukup, traffic-nya cukup, yang pakai cukup. Oke, sekarang bisnis model, mereka mau bayar nggak? Ngehasilin duit nggak? Duitnya masuk nggak? Harganya cocok nggak? Jadi 1 tahun full startup itu masih penuh validation. Karena lu launching sesuatu yang belum ada. Kalau orang jualan baju, ya orang udah tahu ya kurang lebih harga baju sekian. Lu buka kafe, lu nggak tahu lah harga kopi ya gue jual. Kalau gue jual 60.000 ya orang nggak beli lah. Kecuali gue Starbucks misalnya gitu. Ya lu tahu lah. Tapi pertama kali pricing ya kan lu perlu tes. Dan mereka bayarnya sustain nggak? Terus-menerus nggak? Jangan-jangan mereka bulan ini bayar, bulan depan nggak bayar. Datang cuma sekali doang.
Nah, itu kan berbeda-beda kan. Nah, jadi di business model validation, lu ngelihat perusahaan lu ini sehat nggak sih? Ini yang beli ada nggak? Berapa nih yang beli? Oke, 10 orang. Oke, itu business validation. Setelah lu rasa, lu dapet nih, oke nih gue buat motor gue dipakai dan mereka bayar motor gue. 50 orang mereka beli motor gue. Mereka suka motor gue. Nah, sekarang kita ngomong market validation. Apa itu market validation? Yang beli jangan-jangan cuma 50 doang. Bisa nggak dijual ke 100 orang? Bisa nih. Bisa nggak dijual ke 200 orang? Bisa nih. Bisa nggak dijual ke... Jadi market validation itu lu ngelihat ada marketnya nggak? Kalau di bisnis model ada yang beli nggak? Tapi 1, 2, 3 orang yang beli itu belum tentu lu punya market, lu punya pasar. Pasar itu yang beli itu udah banyak dan mereka suka. Nah, itu market validation. Kalau lu udah dapat market, lu tinggal growth, lu tinggal tumbuh. Lu tinggal copy paste lah bahasanya. Karena lu tahu nih barang pasti pakai kayak gitu. Ibaratnya waktu pertama kali Gojek launching, yang pakai Gojek pertama kali siapa sih? Ya kan nggak semua orang pakai Gojek kan. Mungkin orang-orang tertentu, misalnya sales yang biasa dia tuh mobilitasnya tinggi lah, sering pulang sana pulang sini, ya pakai itu. Tapi belum semua orang kan yang pakai. Mungkin 100 orang pakai, tapi kan sekarang udah 170 juta ya pakai Gojek gitu kan. Nah, berarti Gojek ada marketnya kayak gitu. Nah, ini tahap-tahap secara sekilas nih. Jadi perjalanannya gimana sih perjalanannya? Dan kita harus jujur sama diri kita sendiri. Dan makanya gini, kalau lu loncatin satu fase, lu pasti akan jatuh. Misal kayak gini, lu baru dapat ide lu ternyata dipakai sama orang. Taruhlah, misalnya kayak kasusnya water, tapi nanti gue cerita lah kasusnya water hub. Nanti kita balik ke situ. Mungkin kita next aja dulu deh. Next Pak Wegi. Nah, ini ide. Nah, tadi gue sempat ngomong ide kan, gini. Nah, inti dari ide, ini kan pasti lu bingung. Nyari ide itu gimana sih? Ide yang bagus itu gimana sih? Startup itu bisnis. Startup itu perusahaan. In the end, akhirnya startup itu lu kepingin jadi perusahaan. Startup itu bukan lembaga sosial. Startup itu bukan masalah produk lu keren. Oh, gue bikin drone bisa terbang, loncat-loncat ke angkasa. Bukan masalah itu. Startup itu masalah bisnis. Makanya inti dari sebuah bisnis, inti dari ide lu, kalau lu kepingin tahu ide gue bagus atau enggak, build something many people want. Lu harus bangun sesuatu yang banyak orang yang mau. Bukan cuma 1-2 orang doang yang mau. Banyak orang yang mau. Ingat, mereka tuh mau. Bukan need, bukan mereka perlu. Karena orang tahu perlu makan sehat, tapi mereka masih aja nggak makan sehat. Ngapain lu buat produk makanan sehat, tapi nggak ada yang beli? Itu bedanya. Ya, orang mungkin mau olahraga, mau fitness, tapi mereka nggak pergi. Mereka butuh sehat gitu. Mereka butuh olahraga. Mereka tahu, cuma mereka nggak ngelakuin. Jadi di startup itu bukan masalahnya itu bagus atau enggak. Itu benar. Lu bangun sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat. Itu pasti. Namanya lu nyelesain sebuah masalah itu pasti. Tapi itu bukan indikator lu. Bukan berarti lu merasa, wah ide gua bagus. Dengan gua membuat ide ini, petani akan lebih gampang. Bukan masalah itu. Masalahnya petaninya mau nggak? Dan masalahnya banyak nggak petani yang mau? Karena kan lu mau bangun bisnis. Kalau yang bayar cuma 5 petani mah, gimana lu mau bayar gaji gitu istilahnya. Jadi lu harus mikirin ide lu ini banyak nggak yang mau? Banyak nggak yang mau? Nah, next Pak Wegi. Next. Oke. Nah, gua kasih contoh kayak gini. Di startup itu sebenarnya bukan di startup aja sih. Kalau lu perhati, jadi gini, di usaha lah secara garis besar ya, di bisnis lah. Kalau lu mau bangun bisnis, ada beberapa hal yang kadang-kadang kita tuh kelewatan atau kita itu miss waktu kita lagi fase-fase awal kita mau rencana, waktu buat perencanaan. Apa tuh fase paling awal tuh ide kan? Missnya kita tuh terlalu fokus di produk sampai kita tuh lupa pasar. Padahal yang paling penting itu pasar dulu. Produk itu hal yang paling gampang. Contohnya misalnya kayak gini. Lu sering lihat banyak orang bangun kafe. Tapi lu sadar nggak? Banyak banget kafe atau rumah makan nggak sampai 5 tahun. 2 tahun tutup. 1 tahun tutup. Kenapa? Karena mereka waktu bangun kafe, dia tuh mikirnya produknya dong. Oke, gue mau bangun kafe. Oke, gue mau jual jilbab. Gue mau jual kopi.
Tapi dia lupa hal yang paling utama di bisnis adalah setelah lu buka kafe lu, ada yang datang nggak? Yang datang hari ini, besok datang lagi nggak? Per bulan gue harus ngeluarin duit 20 juta, bayar gaji, bayar sewa, bayar ini. Itu baru bayar. Padahal gue udah beli mesin kopi aja udah 100 juta sendiri. Kapan gue balik modal? Nah, market research. Bukan market yang lu lihat dulu. Jadi ketika lu mulai dalam sebuah bisnis, jangan terlalu fokus ke produknya. Fokus ke marketnya. Lihat, ini marketnya ada nggak? Ini fokus ke situnya. Jangan terlalu mikirin produknya. Karena produk itu pasti akan berubah terus. Produk itu pasti akan berubah. Lu kalau lihat Gojek sekarang sama Gojek sebelumnya itu beda banget. Lu kalau lihat Facebook sekarang sama Facebook sebelumnya itu beda banget. Produk itu akan berubah terus. Mobil itu berubah terus. Produk itu hal yang paling gampang. Wah, Mas, ini kopinya nggak enak. Gampang nyelesain masalah kopi nggak enak. Yang susah adalah gimana pelanggan datang. Itu yang susah. Ciri-ciri ide yang bagus. Penggunanya ada 1 juta nggak? Yang perlu 1 juta nggak? Ukuran pasarnya triliunan nggak? Gua kasih contoh gini cara ngukur pasar. Misalnya gini ya, apa ya? Ini gue kasih contoh. Ini agak konyol sih, cuma coba misalnya karena lu mahasiswa mungkin masuk di akal. Lu gampang ngertinya. Salah satu masalah mahasiswa yang paling sakit adalah nulis skripsi. Mahasiswa itu malas banget namanya nulis skripsi. Iya kan? Itu semua masalah mahasiswa. Semua orang tahu nulis skripsi itu sesuatu yang malas. Ini contohnya bukan masalah legal atau nggak legal ya. Ini gue ambil contoh masalah bisnis aja nih. Kalau seandainya lu buka jasa, lu buka sesuatu yang namanya, oke, lu pakai produk gua atau lu pakai jasa gua, lu akan nulis skripsi lu bisa jadi mungkin cuma dalam bentuk 3 bulan udah jadi, lu nggak perlu capek-capek kayak gitu. Ya, jadi ini gue nggak ngomong legal, yang jelas lu nggak boleh lah skripsi lu harus tulis sendiri. Cuma gue mau nunjukin kan tadi Pak Wegi nunjukin tuh ada namanya value canvas tuh yang ada rasa sakitnya, baru obatnya gimana. Ini gue kasih contoh aja. Nulis skripsi itu sakit banget. Kalau ada datang orang ke lu dan dia nawarin, udah lu nggak usah nulis skripsi, gue kasih lu. Mau nggak? Mau. Lu mau bayar berapa ke gue? Kalau gue tawarin 1 juta nggak mau nggak? Mau banget, 1 juta murah lah. 2 juta mau nggak? Mau. Kalau gue kasih 3 juta mau. 10 juta, ntar dulu 10 juta kemahalan mungkin. Kalau 2 juta, mungkin gue masih 3 juta, gue masih mau bayar lah. Kalau 10 juta, kayaknya kemahalan. Gue nggak ada duit, mending gue kerjain sendiri kalau kayak gitu, 10 juta. Oh, oke. Berarti kan range harganya ada di sekitar 3 juta. Lu dapat problemnya, lu dapat solusinya, lu launching, dia suka sama jasa lu. Dia bayar sama jasa lu. Setelah itu, lu lihat yang sakit skripsi ini banyak nggak? Banyak nih. Hampir semua mahasiswa, lu hitung semua mahasiswa di Indonesia berapa, lu tinggal buka data Dikti. Oh sekian, 3 juta dikali sekian ini berapa jumlahnya? Oh sekian, itu sampai nggak triliun. Kalau bisnisnya nggak nyampe triliun, berarti lu bukan startup, lu bisnis biasa. Lu bukan startup, lu bisnis biasa. Kenapa kayak gitu? Karena startup itu bisnis model, startup itu bukan masalah produk, bukan berarti produk lu ada IT-nya, berarti lu startup, enggak. Startup itu bisnis model. Jadi kalau ternyata misalnya gue mau buat drone yang bisa gini, tapi lu cek ternyata jumlah petani sekian, ternyata yang sanggup bayar sekian, lu hitung kasar aja. Ini kan lagi ide kan, idenya bagus nggak ya? Lu hitung ternyata jumlah pasarnya triliunan, nggak nyampe triliun gitu, nggak gede. Ya, menurut gue itu bukan ide yang worth it. Jadi mengevaluasi ide, kalau lu mau bangun sebuah perusahaan yang berkembang, yang lu evaluasi, yang penting dari ide lu adalah pasarnya. Gitu. Tingkat retention itu dalam artian orangnya itu sering pakai nggak? Balik-balik nggak? Mobil biarpun gitu, 5 tahun orang pasti beli mobil baru. Gitu. Karena mobil akan keganti. Jarang orang nyimpan mobil sampai 10 tahun. Gitu. Jadi ada perputarannya. Instagram lu mungkin sehari 10 kali lu buka Instagram. Ya kan? Google, nggak mungkin lu nggak buka Google. Nggak mungkin lu nggak buka YouTube. Semakin lu sering balik ke bisnis itu, semakin bagus bisnis lu. Gitu. Jadi posisinya di situ, posisinya lu lihat gitu. Cara hitung pasarnya sederhana dan pasti hitung pasar itu belum tentu benar, cuma itu gambaran aja buat lu, buat ide bisnis lu. Itu gambaran buat ide bisnis lu. Ini ide yang worth it nggak sih?
cara hitungnya sederhana kayak tadi, kayak gue ngomong misalnya, oke, gue jual jasa buat inskripsi 3 juta, hitung total mahasiswa berapa sekian, bisa nggak? Itu berapa hitungannya? Oh, taruhlah mahasiswa di Indonesia ada 1 juta mahasiswa, 1 juta kali 3 juta berapa? Oh, sekian. Oh ya, berarti ini bisnisnya worth it atau enggak? Jadi salah satu cara lu mengevaluasi ide lu ini bagus atau enggak adalah di situ. Ini mungkin kenapa gua tekanin banget di pasar, karena kayak gini. Namanya startup itu kan nanti akan diinvest sama investor, iya kan? Nah, anggap aja startup lu itu kayak tanah gitu. Oke, si investor akan beli tanah itu. Misalnya gue beli tanah ini dengan harga 2M. Tapi ingat, lu itu sebagai founder punya kewajiban dalam 5 tahun ngerubah 5M itu naik 10 atau sampai 60 kali lipat. Itu paling kecil loh. Jadi kalau bisnis lu nggak gede, potensi pasar lu nggak gede, gimana caranya lu bisa puter duit itu? Gimana caranya gue beli tanah tapi 5 tahun cuma naik 2 kali, ya mending gue taruh di usaha lain duit gue, ngapain gue taruh di lu? Alasan mereka mau ngambil resiko besar, padahal lu cuma ide, mereka mau taruh duit gede di lu, karena lu bisa yakinin mereka bahwa lihat nih Pak, ini yang butuh banyak, ini yang kayak gini Pak, dan mereka akhirnya kepikiran, oh iya bener ya. Jadi kebanyakan orang salah ketika ketemu investor, dia cuma jual produknya, dia nggak jual pasarnya. Yang harus lu jual adalah pasarnya. Sama kayak gue datang ke lu, ini tanah ini bagus banget. Lu beli sekarang tanah di Kalimantan. Gue ada orang dalamnya Jokowi. Entar lagi ini tanah menjadi ibu kota. Pasti harganya naik 10 kali lipat. Itu yang lu jual. Orang beli itu tanah. Mau itu tanah isinya juga cuma kandang burung, orang beli. Karena orang tahu. Dia tahu berita bahwa oke, ini bakal jadi ibu kota. Nah, itu makanya ide lu, kalau misalnya lu menjadi startup, lu harus perhatikan ke market dan itu yang bakal lu jual ke investor. Oke, ini masalah ide ya. Sekarang kita next. Halo Pak Wegi. Oke. Lu cari di Google, lu catat, ada yang namanya MVP, Minimum Viable Product. Apa itu MVP? Jadi, lu udah punya ide, lu launching sesuatu untuk ngetes. Kalau bahasa gue tadi, contoh gue di atas, lu ada rencana mau buat sesuatu yang namanya motor, lu bikinlah motor pertama lu. MVP. Nah, MVP ini, tugas dari MVP ini apa sih? Buat produk ini apa sih? Banyak founder, salahnya mereka adalah mereka terlalu lama buat MVP. Mereka waktu mau buat, oke, gue ada ide mau buat website, kalau orang mau sewa studio musik bisa lewat website gue. Karena gue ngeliat banyak teman-teman gue yang anak band, mereka susah nyari studio musik, misalnya kayak gitu. Nah, oke, kita buat websitenya. Buat websitenya 1 tahun. Udah banyak fitur, ada fitur sewa, fitur ini, fitur itu, fitur chatting, lu bangun semua, itu bukan MVP namanya. MVP itu tugasnya untuk validasi bahwa bener nggak orang itu mau pakai. Bener nggak orang itu. Produknya itu nggak, MVP itu bahkan dibatasin. Kalau lu di Amerika, itu mereka batasin. Maksimal 3 minggu. Lu nggak boleh buat sesuatu yang lebih dari 3 minggu. Lebih dari 3 minggu itu bukan MVP lagi namanya. MVP itu lu cuma keluarin produk dengan fitur inti dari semuanya. Inti bisnis lu apa sih sebenarnya gitu. Intinya mobil adalah orang naik, dia pergi. Intinya Instagram, orang upload foto, orang nge-like, udah selesai. Intinya YouTube, orang ngupload video. Fitur komen, fitur like, itu tambahan semua nanti. MVP adalah lu cuma ngeluarin produk dengan fitur utama aja. Inti di balik logika MVP yang kepingin lu cari adalah pembuktian bahwa ide lu, pembuktian bahwa ide lu ini kepake. Ini gue ingat, gue pernah baca Steve Jobs, dia pernah ngobrol sama salah satu temannya lah. Temannya ngomong sama Steve Jobs, Steve, gue ada ide nih. Gue ngelihat kan di Amerika itu ada daerah-daerah yang kalau lu pergi ke daerah baratnya, itu kan mereka masih ini ya, masih ada peternakan, masih ada perkebunan, nggak metropolitan kan. Nah, gue ada jadi kayak bentuknya pakai drone alat. Nanti alat itu pakai teknologi ini dia bisa ngebaca
kapan air bisa disiram, kapan ini memberikan informasi kepada pemilik lahan itulah, para petani dan peternak lah, kayak gitulah bentuknya, para petani lah, dia punya ide gitu. Terus kata Steve Jobs bilang kayak gini, terus nanti kayak gimana? Nanti kan akan keluar laporan ke mereka, jadi mereka bisa ngambil keputusan yang benar, gara-gara ada laporannya nanti yang keluar dari alat gua itu. Oke, kata Steve Jobs nanya, MVP-nya gimana nih? Produknya gimana nih MVP? Temannya ngomong, MVP-nya gue mau pakai drone biasa, gue taruh dulu GoPro, baru nanti dari GoPro analisanya masih gue sendiri, nggak pakai komputer dulu. Jadi kita buat sederhana dulu, Steve. Nah itu udah sederhana banget kan? Dia nggak buat apa-apa, dia cukup beli drone, beli GoPro, tanamin GoPro, terbang tuh drone-nya kan. Hasil fotonya masih dia yang analisa, belum pakai program, jadi dia nggak buat program. Kata Steve Jobs, salah. MVP lu salah. Kok salah? Iyalah. Kalau gue jadi tempat lu, MVP gue buat aja laporan palsu. Gue kasih ke mereka lihat, mereka mau beli nggak tuh laporan. Kalau mereka nggak mau beli laporan palsu, ngapain capek-capek gue harus pakai drone? Tuh, jadi inti dari MVP itu adalah lu ngetes orang mau pakai atau enggak. Jadi lu nggak perlu lu jatuh cinta sama produk pertama lu. Sampai lu nggak mau launching karena lu mau produk pertama lu itu sempurna. Pasti lu ngalamin itu. Pas lu bangun, aduh, ini bentuknya masih jelek nih. Aduh, ininya belum ada. Ini desain aplikasinya masih gini banget nih. Nggak masalah. Launching dulu, keluar dulu, lihat dulu. Intinya lu lihat adalah orang pakai atau enggak. Dan lu lihat apa omongan dari orang. Inti dari MVP adalah gitu. Makanya di sini MVP itu cuma titik permulaan. MVP itu cuma 3 minggu. Jangan buat lebih dari 3 minggu. Segera launching. Baru buat MVP itu buat sederhana banget. Nggak usah dibuat ribet. Nggak usah dibuat macam-macam. Bahkan kalau lu tahu Dropbox. Dropbox itu cuma video. Dropbox MVP-nya cuma dia buat video. Di video dia jelasin. Kalian sering kan apakah kalian termasuk orang yang sering lupa bawa flash disk sehingga kalian ada meeting dan lain-lain filenya kelupaan. Kalau saya ciptain buat kalian sesuatu yang sifatnya bisa disimpan di internet dan kalian bisa akses dari manapun kalian, mau nggak? Kalau yang mau, email ke email ini, kirim email ke alamat email ini. Baru dia kirim itu udah ada 100 orang yang email. Saya tertarik buat join kalau ada alatnya. Infoin ya. Dia udah dapat 100 customer pertama. Cuma gara-gara dia buat video. Itu MVP. Dia nggak buat yang macam-macam. Itu MVP Dropbox. Dia cuma buat video. Jadi MVP itu intinya adalah pengecekan, validasi bahwa orang itu mau atau enggak. Kayak gitu. Oke, kita next. Ini halaman pertama Facebook. Coba lo lihat. Halaman pertama Facebook tuh sederhana banget. Ya, bisa dibilang jelek lah. The Facebook lagi namanya. Itu dibangun cuma Mark Zuckerberg sendiri yang nge-coding. Dia buat. Dan awal Facebook dibuat, itu dia cuma direktori buat cewek-cewek cantik di Harvard. Jadi dia masukin situ nama-nama cewek-cewek cantik di Harvard tuh siapa aja sih. Cewek-cewek yang hot di Harvard. Awalnya Facebook itu kayak gitu. Lama-lama kalian jadi tegur sama kampus, diganti akhirnya ya udah direktori semua anak Trisakti. Kayaknya seru nih saling kenalan. Waktu itu kan belum ada media sosial kan. Ada sih Friendster dan lain-lain. Cuma waktu itu beda. Ini khusus anak Harvard doang. Dia ngebuat keren nih. Lama-lama muncul di Stanford. Lama-lama ada yang pasang iklan di situ kan. Dia dapat duit. Nah, itu awal mulanya Facebook kayak gitu. Coba next. Itu Airbnb. Lu lihat tuh Airbnb. Airbnb udah gede banget loh sekarang perusahaannya. Awalnya gitu doang Airbnb. Ini bahkan bukan versi yang pertamanya nih yang foto. Tadi gue sempat cari. Gue agak kesusahan waktu itu. Nyari foto Airbnb yang pertama banget launching. Jauh lebih sederhana dari ini. Gitu dong tuh. Search, review, book. Udah. Nggak ada yang lain. Search, review, book. Airbnb itu ini. Buat apa? Orang kalau mau pesen hotel. Lu kalau misalnya ada kamar kosong. Bukan hotel sih. Kayak lu punya rumah. Lu ada kamar kosong. Lu mau sewain ke orang. Nah nanti orang yang datang turis. Ya orang kayak di Bali pasti kepake banget lah di Airbnb ini. Orang datang ke Bali. Lu nggak mau nginep di hotel kelamaan. Sharing ruangan di rumah lu atau apa kayak gitu. Itu Airbnb kayak gitu bentuknya. Sederhana banget. Ini aja bukan versi pertama dia, tapi dia sederhana kayak gini bentuknya.
Dan mereka cuma bertiga waktu itu bertiga atau berempat kayak gitu mereka bikin Airbnb. Jadi produk pertama lu itu pasti jelek kayak gitu. Lu nggak usah berharap produk pertama lu itu bagus dan lu nggak usah malu untuk launching aja dulu kayak gitu. Next. Oke. Nah, intinya itu kan lu bikin tim segera. Nah, ini mungkin gua agak share sedikit. Di startup itu minimal founder itu 2 orang. Kenapa nggak 1 orang? Karena biasa investor itu nggak mau ngasih duit sama 1 orang. Karena kalau cuma 1 orang, resikonya tinggi. 1 orang yang malas atau tabrakan meninggal, hilang duitnya. Iya kan? Jadi minimal startup itu isinya 2 orang. Bagusnya 3 orang. Nah, timnya apa aja nih? Bagusnya nih 3 orang. Komposisinya gimana? 1 orang otaknya bisnis. Di kiri orang otak bisnis, dia otaknya mikirin yang namanya duit. Dia orangnya biasanya suka ngomong. Dia tipenya kayak sales, bagian penjualan, suka presentasi, nggak malu ketemu orang, nggak malu sapa orang. Nah, itu orang tipe-tipe bisnis. Itu namanya biasa diistilahin hustler. Orang yang suka ngejar sesuatu, dia bisnis. Yang kedua itu lu perlu tipe hacker. Yang hacker itu adalah tipe mereka yang orang IT lah, orang yang developer. Nah, lu cari salah satu tim lu orang developer kayak gitu bentuknya. Jadi karena startup ini nggak pernah selesai ngedevelop, dia akan selalu ngeperbaikin produknya terus. Nggak ada namanya final product. Kalau lu sewa orang IT untuk bayar di awal mungkin boleh-boleh aja. Tapi itu akan kemahalan. Orang bikin website aja sekarang mungkin 10 juta. Dan sedangkan kan website lu kan pasti berubah terus kan. Karena kan customer kasih pemasukan dan lain-lain. Pasti kan website lu berubah. Lu bayangin sekali lu ngubah 10 juta, sekali ngubah 10 juta kan boncos kan duit lu. Jadi kalau bisa developer tuh ada di dalam lu gitu. Nah, yang ketiga bagusnya ada orang desain. Tapi ini teori idealnya. Ada orang bisnis, ada orang IT, ada orang desain. Nah, tapi beberapa startup juga komposisinya ada yang bisnis sama bisnis. Kita contoh misalnya kayak Ruang Guru. Ruang Guru itu isinya Iman Usman sama Belva. Itu dua-duanya orang bisnis. Ya nggak ada yang orang IT di situ. Cuma karena mereka punya duit, ya di awal mereka masih bisa hire. Mereka punya duit. Ini tergantung sama kondisi keuangan lu lah kayak gitu. Itu komposisi yang idealnya kurang lebih kayak gitu. Nah, inti dari startup itu lu luncurin, lu buat progres. Luncurin buat progres. Lu harus tetapin goalnya apa, baru lu buat progres. Next. Ya. Benar. Nah, ini gue kasih kayak bentuk contoh misalnya ya. Di Waterhub. Waterhub sendiri itu idenya muncul gue sama temen gue, cuma dari ide itu sederhana banget. Kita ngeliat udah mulai banyak orang yang bawa botol minum, bawa tumbler keluar, terutama di angkatan gue, yang angkatan baru kerja, 2010-an gitu, itu mereka ke kantor banyak bawa botol kayak gitu. Cuma mereka punya satu problem, nggak ada tempat isi ulang botolnya. Jadi dia nggak punya pilihan kecuali dia harus beli lagi minuman dalam kemasan tuh untuk ngisi, ya kan? Nah, akhirnya kita mikir gimana nih caranya kita bisa ngebantu mereka untuk isi ulang air minumnya. Bentuknya kayak gitu ide awalnya. Nah, itu ide sederhananya, tapi kita olah menjadi sebuah ide yang ada bisnisnya. Pakai tools-tools yang tadi itu yang di-share sama Pak Wegi. Bisnis kanvasnya lah, ininya lah. Kurang lebih kita godok ide itu sekitar 3 minggu. 3 minggu itu turun ke lapangan, wawancara, ngobrol sama orang, lihat siapa aja yang bawa, mereka masalah nggak sih? Dan itu di awal aja pusing. Kenapa? Yang gue pikirin itu bukan gini. Yang buat pusing bukan cara buat mesinnya, kayak gitu. Ya buat mesin pusing sih, karena gue berdua nggak ada yang ngerti masalah buat mesin kan, dan nggak pengalaman lah. Cuma yang buat pusing adalah gini, gimana caranya? Kenapa mereka harus pilih Waterhub tapi nggak beli Aqua? Itu pertanyaan yang lumayan buat lama kita mandek. Kita mau nyari jawabannya. Kalau alasannya kita cuma gara-gara, oh iya bawa tumbler itu sehat, bawa tumbler itu ramah lingkungan, bawa tumbler
itu bukan jawaban gitu. Orang nggak beli gara-gara sesuatu ramah lingkungan. Gitu. Orang nggak beli gara-gara sesuatu yang sifatnya lebih sehat gitu. Nah, kita harus cari alasan kenapa orang pakai water hub tapi nggak beli aqua kayak gitu. Itu ribet banget karena aqua sendiri harganya murah dan gampang. Lu tinggal datang ke kantin, ke toko, berhenti di tengah jalan, ya kan, cari warung, bayar 2.500 atau 4.000, udah dapat di aqua, minum langsung buang, ya kan? Apa caranya gue harus biar ini aqua kalah? Godok, interview. Akhirnya kita dapat ide gimana kalau seandainya bentuknya langganan. Jadi bentuknya orang cukup bayar 25.000 rupiah, tapi dia bisa minum dengan batasan misalnya 25 liter. Jadi 1 liter 1.000 rupiah. Murah banget. Kita hitung. Orang taruhlah harga minuman dalam kemasan, air mineral dalam kemasan paling murah itu 2.500. Paling murah, ya kan? 2.500. Nah, 2.500 taruhlah dalam 1 bulan orang itu 20 hari lah kerja. Jangan kita hitung 30 hari. Hitung 20 hari, dia minum sekali deh. Itu aja dia udah ngeluarin duit 50.000. Itu aja dia udah ngeluarin duit 50. Itu aja dia ngeluarin duit buat 50.000. Jadi dengan opsi kita kasih, lu cukup bayar 25.000 tapi lu minum ibaratnya semau lu, dan mereka pasti mau. Aku kata mama aku suruh belajar. Baca Nah, itu adalah itu masih di fase idea kan. Tapi kan kita masih belum tahu nih orang pakai atau enggak. Akhirnya kita launching. Kita coba launching. Kita buat mesin. Mesin yang pertama banget itu kita buat 2 mesin sih di awal. Tapi yang pertama kali kita launching di FTI Trisakti. Karena gampang kan, misalnya kayak gue kenal dekannya dan lain-lain, alumni, jadi ya udah masukin di situ dulu. Coba kita masukin di situ. Pertama waktu di idea, kita mapping yang cocok nih siapa? Yang bawa botolnya siapa? Yang paling banyak bawa botol itu sebenarnya siswa. Kita ngelihat siswa, gue kaget sih ngeliat siswa zaman sekarang mereka lebih rajin bawa botol. Mayoritas mereka bawa botol dibanding zaman gue waktu dulu sekolah. Siswa paling banyak bawa botol. Mahasiswa lumayan tapi nggak sebanyak siswa. Orang pekerja muda jauh lebih banyak. Rata-rata kalau lu punya kakak atau punya apa, pasti kalau lu lihat dia kalau ke kantor dia bawa botol. Dia ada botol minum di kantor ya dia untuk penghematan. Itu kita ngeliat, oke, ini pasar utama kita. Tapi kita nggak mungkin masuk satu-satu kan. Nggak mungkin nih water hub ditaruh di kantor, ditaruh di sini. Nggak mungkin. Kita pilih satu. Ya udah, kita cari tempat orang mau pakai kalau kita mikir waktu itu. Oke, orang mau pakai kalau dia datang ke situ terus menerus gitu. Jadi dia nggak akan, ibaratnya kalau lu taruh di stasiun MRT misalnya, hari ini gua datang, besok belum tentu gua datang lagi kan, atau jamnya atau gimana. Jadi oke, gua masukin satu di SMA, satu gua masukin di FTI. Pertama gua masukin di FTI, gua tahu nih, oke, total mahasiswa FTI-nya ada sekitar 1.000 orang. Gua launching, itu mesin gua buat cuma dalam waktu 3 minggu doang. Karena kebetulan di kita developer kan itu kan gua agak hard ya, gara-gara gua ada mesin, jadi nggak pure aplikasi. Jadi sewa, ada developer yang kita sewa, tapi dapat investor, alhamdulillah di awal. Dapat investor, mereka kasih duit di awal, oke lu coba ini buat mesinnya, dibuat mesinnya, kita coba launching, bentuk mesinnya jelek, nggak usah lu tanya, gue aja ngeliatnya pusing. Kotak, kayak transformer, kacanya aneh, bentuknya aneh, ya kan. Kita pasangin, ada situ fitur air dingin, ada fitur air dingin. Kalau lihat di foto tuh yang paling kiri tuh yang di FTI, yang paling kiri. Ada air dingin, cuma air dinginnya nggak jalan karena di akhir pas sudah kita launching ternyata air dinginnya nggak bisa jalan karena air dinginnya ya nggak terlalu dingin lah. Nah gitu, banyak masalah lah. Tapi dengan penuh kekurangan itu per hari 100 orang yang pakai. Padahal di FTI jarang loh yang bawa botol. Ya lu lihat lah teman-teman lu emang banyak yang bawa botol mahasiswa. Tapi sehari 100 orang yang pakai per hari. Kan datanya kan kita bisa ngeliat tuh di internet. Kalau lu lihat aplikasinya jelek banget. Nah, 100 orang itu adalah modal utama kita. Oke, ini baru pasti jalan. Itu namanya product validation. Gua punya ide, gua launching, ternyata per hari ada 100 traction, 100 pengisian. Dengan penuh kejelekan ya, 100 yang ngisi. Oke, berarti ada yang pakai ini barang. Ini barang punya potensi. Nah,
Waktu di awal lu datang bawa ide, iya saya mau buat gini ya, udahlah siapa sih yang mau bawa botol, siapa yang mau ini. Lu akan sering dengar kayak gitu di awal ide-ide lu. Tapi yang untuk membuktikan bahwa ide lu benar adalah lu launching. Setelahnya ada orang ngomong gitu, gue bilang sehari 100 kok yang pakai. Nah, pas mesin yang kedua di SMA 70 di Bulungan, itu bentuk mesinnya jauh lebih bagus lah. Lebih sederhana bentuk mesinnya. Nah, baru itu yang paling kanan itu kita udah benerin banget. Kita udah ngerubah banget. Itu mesin ketiga. Kita udah ngerubah banget di mesin ketiga. Belum launching gara-gara ada corona. Tapi dalam perjalanan ini banyak banget yang berubah. Dalam artian apa? Dulu, waktu pertama kali mau jalan, itu sebenarnya gue nggak terlalu ide awal itu kita mau dapat uangnya dari iklan sebenarnya. Dari iklan. Jadi dengan gua pasang di Trisakti misalnya, pasang di 3 fakultas, di 9 fakultas, gua taruh di FTI, di FTKE, misalnya di FK, FKG, gua pasang di situ, Tokopedia pasang iklan di situ, nanti gua dibayar. Awalnya lihatnya gitu, gua kasih air gratis ke orang. Awalnya lihatnya kayak gitu. Tapi seiring berjalan, dalam 1 bulan, jadi kemarin kan pas udah pasang mesinnya, fractionnya bagus, kita bagi tugas. Teman gua ngurusin user, jadi gimana caranya ada peningkatan, dia evaluasi terus, mesinnya harus bagus, ininya harus bagus, air nggak boleh mati dan lain-lain. Dia perhatikan dari situ. Gue mikirin bisnisnya. Gue coba ke klien-klien, gue keliling ada puluhan lah orang-orang marketing nawarin untuk iklan. Di akhirnya ini udah gue masuk di tahap bisnis model validation. Jadi produk validation udah bisa dibilang terbukti lah, udah ada 100 traction. Cuma kan sekarang gue mau ini jadi sebuah usaha, bisnis model gue. Niat gue adalah iklan di awal, itu bisnis utama gue. Karena gue waktu itu mau orang minum gratis. Nah akhirnya pas gue jalan kan lagi mau validasi, iklan datang nggak gitu kan? Karena belum tentu ide lu pas lu jalanin belum tentu itu berjalan di dunia nyata gitu. Pas jalanin, gue punya satu kendala ternyata. Pengiklan mau ngiklan kalau lu udah punya 1000 mesin. Dan gue kan dari mana gue mau cari 1000 mesin? Gak ada uang, ya kan? Kalau cuma 1-2 mesin, isinya cuma 1000, ya follower Instagram gue juga 1000. Influencer Instagram biasa juga udah 100.000. Ya ngapain dia harus ngiklan di tempat gue? Nah itu yang gak kepikiran di awal. Dalam artian itulah yang terus akhirnya berubah. Itulah gue ngerubah bisnis modelnya. Akhirnya muncullah ide dan dari user sendiri yang ngasih, iya kak, ya udah bikin aja 25.000, bikin aja subscription. Nah, jadi di startup itu bisnis modelnya itu bisa datang belakangan. Tapi lu jangan pernah lompat. Maksudnya gini, gara-gara udah ada yang pakai 100, lu tambahin mesin lu. Gara-gara ide lu bagus, lu langsung bikin. Kenapa? Lu harus memastikan fase per fase. Ide lu rapihin, oke udah rapih. Lu pergi lagi lu bikin launching produknya, oke ada yang pakai, oke ada yang pakai ini, ada yang bagus pakai. Nah, baru lu coba uangin, gak usah lu tinggiin dulu. Enggak, ini orang gak bayar gara-gara mesinnya masih jelek, belum tentu loh. Banyak orang kayak gitu. Atau di awal terlalu menggunakan marketing, pasang iklan, pasang ini, berharap dengan iklan orang akan pakai barang lu, itu buang-buang. Nyari 50 orang pertama, 100 orang pertama itu nggak sesusah itu sebenarnya. Lu bisa 0 budget, nggak sesusah itu sebenarnya. Jadi lu harus pastikan bahwa perputaran duitnya ada di situ. Nah akhirnya dan di situ dipastikan kalau seandainya misalnya Waterhub ini mereka pakai, berjalan, mereka bayar dan rutin, 3 bulan rutin, oh terlihat stabil. Oke, itu baru terbukti. Oke, ini Waterhub profit, dia berjalan, dia berputar. Baru kita ngomong market. Jangan cuma di FTI, jangan cuma di Trisakti. Kalau gue pasang di tempat lain, sama nggak kejadiannya? Kalau cuma di Trisakti yang laku, itu namanya cuma ada yang beli, tapi nggak ada marketnya. Kalau ternyata pasang di Untar juga laku, pasang di Ukrida laku, pasang di UI laku, ya berarti lu kayaknya udah punya market nih, gitu. Itu singkatnya tahap-tahapnya seperti itu untuk memulai startup. Next, kayaknya udah habis sih. Oke. Udah habis ya Pak Wegik ya? Next slide-nya udah habis ya? Iya, betul. Iya. Oke. Mungkin itu dari gua. Kalau misalnya ada yang mau email atau mau WA,
mau ngobrol-ngobrol nanya nggak masalah, sharing-sharing silahkan. Gitu. Terima kasih banyak itu Mas Abdul Qadir. Mas Rahmat monitor. Terima kasih sekali Pak Ogi dan Mas Abdul Qadir. Mungkin dari participants ya, walaupun waktu telah larut, mungkin tetap ada yang ingin bertanya, masih penasaran, silakan lewat chat boleh. Selamat sore Pak, para dosen dan Bang Qadir. Saya Yosua Kristarto dari jurusan Teknik Industri Angkatan 18. Saya ingin bertanya untuk Bang Qadir. Pertama, untuk startup ini kan kita tahu ya, startup itu adalah usaha rintisan yang belum bisa dikenal sama user kan, masih hal baru lah. Yang saya ingin tanyakan edukasi. Dari gimana sih cara edukasi yang baik dan benar dari cara merubah ke aktivitas user yang tadinya belum melakukan hal yang baru ini, gimana sih cara ngedukasi biar bisa ngelakuin hal yang baru dari startup ini. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu gimana sih dari MVP dari WaterHub yang awal itu gimana bentuknya? Sekian, terima kasih. Oke. Gimana kita mengedukasi user? Kalau pengalaman gue ya, bukan cuma pengalaman sih, kayak gue kan sering beberapa ikut di forum atau komunitas-komunitas orang startup, maksudnya di ekosistem itu kan, karena gue lagi terlibat. Yang sering gue dapat adalah kayak gini, mereka punya menurut gue satu pemahaman gini, sebenarnya lu nggak perlu terlalu mengedukasi customer lu, selama lu nyelesain permasalahan mereka mau gini, lu pernah nggak diedukasi sama Indofood buat beli mie? Nggak pernah kan? Lu pernah nggak merasa diedukasi sama Gojek? Nggak pernah kan? Lu pakai Gojek gara-gara teman lu bilang, udah pakai Gojek aja, enak kok cuma pakai gini. Ya udah lu pakai. Dan lu ngerasa gampang pakai itu. Lu ngerasa masalah lu hilang. Jadi kalau seandainya produk lu itu benar-benar menyelesaikan masalah dan orang mau bayar, apalagi mereka mau bayar ya. Makanya tadi gue bilang, kalau seandainya mereka itu pakai, kayak tadi misalnya contoh di kasus WaterHub, memang nggak 1.000 orang di FTI pakai semua, tapi ternyata dalam sehari ada 100 transaksi yang terjadi di situ gitu. Dan itu membuktikan bahwa ya mereka pakai barangnya gitu. Jadi di bisnis itu salah satu cara proven bahwa ide lu bagus adalah orang bayar, orang pakai. Bukan cuma sekedar pakai bahkan. Jadi baru dibilang matang ketika lu di tahap business model validation, bahwa uang itu udah masuk. Kalau orang udah ngeluarin duit buat lu, ya berarti bukan lagi, lu udah nggak perlu edukasi, dia aja udah ngeluarin duit buat lu. Kayak gitu bentuknya. Jadi kayak, ya kalau seandainya orang belum pakai, mungkin produk lu itu belum menyelesaikan masalahnya mereka. Jadi lu harus ngobrol lagi sama mereka. Kenapa nih? Ada apa? Kenapa lu nggak pakai? Waktu itu gua ngobrol, kenapa sih lu nggak pakai WaterHub? Kenapa yang pakai? Kenapa lu pakai? Kenapa lu nggak? Lu ngobrol, lu ambil masukan dari mereka, lu ambil feedback dari mereka. Mungkin kayak gitu sih ya. Untuk pertanyaan kedua tadi, Bang, untuk MVP dari bentuknya dari si WaterHub itu bagaimana ya? Kalau MVP WaterHub itu kita cuma buatnya, dia ada mesin RO, jadi ada mesin filternya, baru air, ada tank, jadi airnya kita pakai dari air sama kayak inilah, kayak Pureit lah, ibaratnya kayak air pump, air ini pakai sistem RO. Nanti ada tankinya. Jadi dia nyimpan air. Jadi kalaupun air pumpnya mati, source of waternya mati, kita masih ada punya cadangan. Baru kita pakai aplikasi. Jadi orang kalau mau isi air itu, tapi aplikasinya kita buat sederhana. Jadi lu cukup dengan 2 klik. Lu buka programnya WaterHub, klik, baru di programnya WaterHub nanti ada pilihan. Jadi gambaran aplikasi WaterHub itu sederhana banget. Cuma ada 2 tombol doang, air dingin atau air biasa. Pas lu klik air dingin, nanti akan keluar semacam QR code yang lu arahin ke mesin, tinggal lu isi air. Jadi cuma 2, orang bilang bisa, gua hitung tuh kayak cuma 3 gerakan aja. Jadi kayak dia buka aplikasi, dia klik air dingin, dia arahin HP-nya ke mesin, udah dia klik tuh air. Selama dia pencet, airnya bakal keluar. Kalau dia rasa udah penuh, dia tinggal
angkat aja tangannya gitu kan, kayak lu isi di dispenser aja kayak gitu. Sederhana banget lah itu bentuknya, sederhana banget sih waktu itu. Mas Kadir, kalau dari nilai bisnis udah dapat secara nominal berapa atau ada tangible value yang bisa didapatin? Secara bisnis, maksudnya gimana Pak? Investor atau? Ya, secara misalnya udah spend money sekian puluh juta, sekian ratus juta. Sekarang udah bisa mendapatkan berapa dari Water Hub itu atau masih dalam progres? Oh, oke. Nah, kalau untuk revenue, uang masuk, kita masih di tahap nyari bisnis model yang pas. Jadi kemarin selama 6 bulan, jadi 6 bulan terakhir itu sebenarnya pas masuk bulan ke-6, ini 6 bulan sebelum corona ya. Jadi kalau tambah corona udah 9 bulan kan, corona kita ada 3 bulan lah nganggur di rumah. Nah, pas di bulan ke-5 itu, bulan ke-6 pas berjalan tuh, pertama kan kita awalnya heavy di advertising. Kita mau nyari duit lewat iklan. Nah, pas masuk-masuk ternyata kendalanya adalah para advertiser, pengiklan itu mereka mau pasang kalau jumlah mesinnya udah banyak. Nah, disitulah akhirnya kita belok. Kita mau pakai bentuknya user yang langsung bayar. Tapi harganya tetap murah. Nah, itu pas kita mau implementasi, kita mau pasang, ya keburu corona duluan sih. Keburu corona. Jadi belum proven bahasanya, belum terbukti bahwa user ini harus bayar. Mereka mau bayar atau enggak, jumlah yang bayar berapa, itu datanya belum ada di kita. Karena tunggu corona kelar baru kita mau mulai. Oke, thank you Mas. Oke, ada lagi dari mahasiswa 2 pertanyaan terakhir mungkin ya Mas Rahmat ya, Mas Andri ya. Ya, saya kira diversi 2 karena waktu kita sudah makin dekat akhir. Silakan Bapak Ibu atau mungkin mahasiswa yang ingin bertanya. Oh ya ini Mas, dari Telkom atau dari mana dapat dana berapa aja Mas? Oke. Di Indonesia itu banyak inkubator, banyak akselerator. Nah, kebetulan Water Hub waktu itu kita salah satu investor pertamanya inkubatornya dari Telkom Indonesia. Nah, alasan kita pilih Telkom karena kita ngerasakan Telkom main di smart city. Jadi kita rasa cocok nih masuk dan mereka ya akhirnya cocok masuk. Kita dapat dari Telkom Indonesia. Tapi kalian buka aja di internet, di Google buat mahasiswa, cari aja akselerator atau inkubator atau startup, banyak banget di Indonesia, banyak banget. Venture capital, investor ada, Mandiri punya, Mandiri Capital, Telkom punya, BRI punya, BRI mereka itu BRI Venture namanya. Yang terkenal, yang paling terkenal di Indonesia namanya East Venture. East Venture itu yang danain awal Ruang Guru, Traveloka, Tokopedia, itu East Venture. Ada Plug and Play Indonesia. Ada banyak di Indonesia banyak banget. Cari aja di Google. Kalau informasi startup itu kalau nggak Tech in Asia, atau nggak Daily Sosial. Itu biasa berita-berita startup di situ. Dan situ mereka juga ada banyak artikel-artikel kayak masalah mau cari funding, mau cari investasi seperti apa, customer research kayak gimana. Mereka banyak artikel-artikel juga gitu. Di situ bagus-bagus juga sih. Nah, kalau mau belajar dari YouTube, di YouTube itu ada yang bagus namanya Y Combinator. Y Combinator itu lengkap di YouTube. Mereka materinya terstruktur, bagus, rapi. Mereka udah ribuan startup di bawah mereka di Amerika. Banyak materi yang bagus bisa diikutin. Banyak informasi lah. Saya kayak cari di Google banyak informasi. Kalau di Telkom sendiri, mungkin kalau buat informasi yang di Telkom sendiri untuk customer validation dia ngasih 10 juta. Tapi itu dia nggak ngambil saham, dia cuma 10 juta customer validation. Pas udah masuk produk validation sama business model validation dia ngasih 700 juta. Waktu zaman saya masih 200-an juta.
masih 400, ya, tapi dibagi 2, 400 lah kalau dibagi 400-an juta gitu. Sekarang udah 700 dinaikin angkanya. Dan nanti pas di market mereka ngasih 1-2 M. Kalau udah masih di market validation. Itu termasuk yang kecil loh Telkom. 1-2 M itu kecil. Kalau startup kalian udah sampai ke fase bisnis validation dan perputaran duitnya bagus, nyari 2 M itu gampang banget. Selama kayak tadi terbukti banyak yang pakai gitu, banyak yang pakai dan duitnya itu ada. 100 orang aja, 60 pakai gitu dan duitnya itu ada. Mereka ngerasa yakin nih, si investor tuh ngerasa yakin gitu. Duit ada banyak banget. Banyak banget. Ya. Oke, mungkin teman-teman lagi yang ingin bertanya, kita sudah semakin dekati akhir. Pertanyaan terakhir. Dari Pak dosen ada? Pak Gunawan, Pak Abu Bakar atau Bartini? Silakan. Pak Don. Terima kasih Pak Bigi. Ya. Sakit Pak? Kenapa Pak? Iya Pak, ada kurang sehat Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain sebelum kita simpulkan acara sore hari ini. Intinya apa yang kita bahas di forum ini tidak berakhir di forum ini. Kita masih terus bekerja untuk terus maju pertumbuhan dari startup atau ide bisnis di Sakti. Dan kita bersyukur ada Pak Wegi yang sekarang jadi komandonya inkubator bisnis. Beliau akan open lah terhadap semua ide-ide Anda kalau memang Anda punya ide yang bagus untuk dikembangkan. Dan sinergis antara bidang dan dalam Dimas saya kira akan terus berlanjut sama hari-hari ini Pak, di mana banyak sekali kompetisi ya yang akan di-launching oleh Mendikbud dan yang lainnya. Jadi saya pikir kita memang sudah saatnya ya bahu-membahu untuk mempersiapkan kontingen mahasiswa menghadirkan ide-ide yang bagus untuk bisa dikompetisikan begitu kira-kira. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita sudahkan sampai di sini dengan catatan bidang 3 mahasiswaan dan Lem Dimas khusus inkubator bisnis akan selalu terbuka untuk mahasiswa ya, bagi yang ingin memang membahas atau berpikir terhadap potensi-potensi bisnisnya. Mungkin sebelum kami tutup, Pak Rahmat ada closing sedikit, Pak Rahmat? Cukup, Pak Andre. Kita kasih kesempatan Pak Wogik mungkin. Oke, jadi terdekat kita berharap dari inkubator bisnis akan membuka kompetisi ini. Kita kerjasama dengan bidang kemahasiswaan Warek 3, sehingga sebelum maju ke nasional kita lombakan, dan tentunya ada banyak hadiah menarik. Dan yang paling keren tadi Mas Abdul Qadir udah cerita ya, kalau sampai bisnis model itu bisa dapat 2M ya. Tertarik kan? Kayak kita berharap tidak berhenti di sini gitu ya. Jadi artinya bisa lanjut lagi lebih bagus. Oke, sukses buat semuanya. Salam sehat terus ya. Monggo Pak Andi untuk ditutup ya. Baik, terima kasih Pak Ogi. Suatu presentasi yang luar biasa, suatu killing presentation saya bilang, karena memang sudah banyak yang dibahas bit by bit ya. Dan juga apresiasi buat Mas Abdul Qadir ya yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mas Qadir. Sama-sama Pak. Dan semua partisipan luar biasa energinya di saat-saat libur, di saat-saat work from home masih bersedia gabung dengan forum ini. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa forum ini akan terus berlanjut walaupun sebenarnya, namun tidak tutup bagi penggalangan ide yang sifatnya lintas fakultas, lintas prodi. Saya kira itu idenya, saya kira itu intisarinya bahwa kita akan ready dengan kompetisi level UNIF
yang akan dikomando oleh Pak Wogik dan juga disupport oleh bidang 3 Universitas Trisakti. Sampai saat ini kita sudah sejak tahun lalu Pak Wogik, tahun lalu kita sudah ikut yang level L2 Dikti ya, dan kita bisa masuk 3 besar ya, L2 Dikti, L3 ya. Dan itu memang perlu untuk terus-menerus kita kembangkan. Akhirul kalam, saya pikir setelah kita panjang lebar di forum ini, mari kita bersama-sama forum ini dengan mengucap hamdalah, membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk dibawa pulang, dicerna, dan dikembangkan kemudian hari. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Pak Wagi kita standby dulu Pak. Pak Wagi kita standby dulu. Pak Wagi. Oke. Pak Wagi standby, Pak Andre. Iya. Pak Abu Bakar mungkin dari ekonomi bisa standby dulu. Pak Gunawan juga tuh boleh. Buat ini juga boleh. Pak. Yang mahasiswa boleh live dulu ya. Yang dosen kita mau ngomongin berapa besar hadiah yang mau kita kasih. Pak Abu Bakar masih standby Pak. Pak standby. Masih ada. Masih ada ya? Pak Abu Bakar. Pak Abu. Masih. Oke. Koreksi. Standby dulu Pak. Ada kita diskusi Pak. Ya, ada Bu Adiati segala tuh. Makasih Bu Adiati masih join. Ayo Nyak. Partisipan boleh foto dulu. Nah ini ada titipan dari Humas, mungkin sedikit foto dari Humas. Boleh? Makasih ya Humas sudah meliput. Bu Adiati fotonya dinyalain. Mas Arif. Oke. Mas Arif, ya. Ada pesan sponsor, mohon semua kamera dinyalakan agar bisa difoto oleh Humas Trisakti. Bentar. Wah tadi kalau ramai awal. Terima kasih Bapak Humas. Oke, mahasiswa boleh live dulu, ya. Oke. Mahasiswa boleh live dulu, terima kasih. Saudari Sia Denisia boleh live dulu, atau saudara Dito boleh live dulu. Saudari Norita boleh live dulu. Yang mahasiswa live dulu ya.